Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Supercala MG5. Tentu ini penerus dari Supercala MG series. Dan smartwatch ini bagusnya gak ikutan naik harga kayak smartwatch kompetitornya kayak Avalon misalnya. Dan di harga segitu kamu udah dapetin smartwatch yang udah built-in GPS, build quality cakep, brightness-nya juga cukup tinggi, dan udah bisa balas pesan WhatsApp. Oke, seperti apa Supercala MG5 ini? Langsung aja kita bahas. Bahasa desain dari Supercala MG series itu cukup konsisten. Jadi kalau mau perhatikan dari para pendahulunya ke MG5 ini, bahasa desainnya tuh mirip-mirip. Kayak seolah ada dua bagian gitu. Yang paling kerasa di MG5 ini, cutting oktagonnya lebih tegas lagi. Nah, bagian oktagon ini dia pakai bahan yang cakep. Stainless steel 316L anti korosi. Ini sama dengan material yang digunakan di Amazfit T-Rex yang harganya 3 jutaan itu. Untuk kelengkapan tombol, smartwatch ini dibekali dua tombol di sisi kanan. Tombol atas itu crown aktif yang kalau kita puter ada haptic feedbacknya. Haptic feedbacknya gak bisa dibilang kenceng banget, tapi kenceng juga kalau kasar ya agak nyaman. Ini pertengahan aja lah. Dan kalau kita klik di sini bakal masuk ke menu. Nah, kalau kamu puter di bagian menu ini baru kerasa ya haptic feedbacknya jadi naik level. Sedangkan tombol bawah seperti biasa ini shortcut untuk ke olahraga. Jenis olahraga yang didukung di MG5 ini udah banyak dan juga kabar baiknya tentu dia udah built-in GPS. GPS-nya memang belum dual band tapi dia udah 5 satelit system. Gimana hasil pengetesan saya menggunakan GPS dari MG5 ini? Tentu bakal saya bahas di video tes sensor yang sekarang bakal saya utamakan dulu ke membership ya. Jadi kalau kalian pengen lebih up to date, pastikan ikut membership. Karena di sana kita bukan cuma ngetes GPS-nya aja, tapi kualitas pembacaan pace, heart rate, dan juga aplikasi yang lebih mendalam. Oke, kita lanjut ke UI running-nya. Di sini ada beberapa pengaturan. Seperti buat latihan, ini harus kita atur di aplikasi Fitbeing ya. Kemudian kalau goal ya seperti biasa, waktu, kalori, dan juga jarak. Kemudian di sini ada kebiasaan. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya, jadi agak sedikit kagok gitu ya. Di antaranya kita bisa atur satuan, kemudian putaran otomatis per berapa kilometer, peringatan putaran, dan juga di sini ada tekan untuk menjeda. Nah, selama olahraga, smartwatch ini tuh ada asisten suaranya. Jadi kalau kamu pakai headset atau TWS atau OWS, tentu bakal lebih jelas lagi. Tampilan ketika olahraga lari seperti ini, di bagian atas ada heart rate zone, kemudian status heart rate, jarak, pace, durasi, dan waktu nyata. Sinyal GPS-nya di bawah sini. Geser lagi ke bawah untuk heart rate, kecepatan terpisah, jarak terpisah, waktu pemisahan, split ya, kecepatan average, laju, jarak, kalori yang terbakar, dan ini untuk khusus heart rate. Kita geser ke samping untuk rute back ya. Geser lagi untuk media. Untuk berhenti ya kita tinggal klik aja dan akhiri. Tampilan belakangnya seperti ini, ada tuh pin pogo magnetik untuk charging, branding Supercala, dan tonjolan sensornya ini tipis banget. Smartwatch ini juga udah dibekali mikrofon dan juga speaker untuk kebutuhan panggilan Bluetooth calling. Nah, gimana nih dengan baterai? Smartwatch ini dalam pengetesan saya selama 1 hari ya, dia berkurang, sekarang posisi ada di 83%. Skenario yang saya gunakan, saya tanpa menggunakan always on display, tapi saya pakai olahraga selama 40 menit itu menggunakan GPS. Dan layarnya sering saya cek-cek ya selama olahraga. Kemudian untuk sensor-sensor kesehatan dan juga fitnessnya tentu saya aktifkan all day juga. Dan seperti biasa saya tes tidur juga. Jadi untuk penggunaan yang cukup berat ya, kalau sekarang di 80-an kemungkinan ini 5 hari ya. Tapi kalau penggunaan biasa harusnya sih lebih dari 1 minggu. Kemudian instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Jenis strap yang mereka kasih ini breathable gini, jadi bolong-bolong, ini nyaman banget. Dan kesan sportinya dapat, strapnya lembut, dan buckle-nya dia udah pakai metal.
Masuk ke dimensi, kalau saya ukur ini mencapai 46 mm, lag to lag di 51 mm, ketebalan 11,5 mm, dan bobot 53 gram. Oke, ini dia Supercala MG5 di pergelangan tangan saya 15 cm. Diputer ini sensornya cakep, langsung mati, dan diputer lagi nyala. Cukup responsif. Ini bukan cukup sih, responsif banget. Nice. Wah, ngebut ya. Aplikasi penyandingan, ini yang saya suka dari Supercala ya. Rata-rata mereka tuh pilih aplikasi Fitbeing. Ini salah satu aplikasi white brand yang sangat bagus, informatif, dan juga fiturnya selalu diupdate. Seperti misalnya mereka ngasih insight kayak gini. Jadi bukan cuma catat-catat dan rekam. Dan sekarang untuk fitur AI udah bisa dipakai. Tentunya asisten AI ini bakalan lebih personal ya dengan data-data yang mereka terima dari smartwatch yang kita pakai. Kemudian saya juga mau ngasih lihat di bagian pengaturan smartwatchnya. Kalau kamu geser ke bawah, di sini ada opsi yang menarik yang jarang kita temukan di aplikasi white brand kayak gini. Kamu masuk ke bagian latihan, di sini ada zona heart rate yang bisa kita atur dan sesuaikan. Tapi kalau saya pilih otomatis ya, jadi ini disesuaikan dengan usia. Kemudian di bagian bawah ini untuk zona heart rate-nya bisa kita atur sendiri. Tuh, kita geser-geser, atur-atur mandiri. Nah, yang baru juga dia ada opsi watch face menggunakan video. Jadi bukan cuma foto aja nih. Tinggal diklik, kemudian tambahkan video. Kita coba pakai video Supercala aja. Kita bisa cek dulu previewnya. Oke, konfirmasi. Setelah berhasil masuk seperti watch face dari foto ya, kita juga bisa atur-atur posisi jam di mana dan juga warna tampilan jamnya. Tinggal tambahkan dan hasilnya seperti ini. Smooth ya? Ih, cakep. Kita coba race to wake apakah bakal jadi delay? Dan enggak sama sekali. Nice. Gimana dengan sharing data? Sayangnya sampai saat ini masih 2 aja, belum ada update terbaru ya. Jadi cuma Health Connect dari Google dan juga Strava. Selanjutnya upgrade juga mereka berikan di sisi layar. Sekarang peak brightness-nya mencapai 1200 nits. Untuk penggunaan outdoor ini masih sangat nyaman. AOD di smartwatch ini udah bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai. Tapi mungkin beberapa watch face ada yang nggak support. Ya tentu itu bakal dibawa ke watch face atau AOD default. Oke, kita masuk ke user interface dan juga user experience. Tarik dari atas untuk masuk ke notifikasi. Ada titik merah, itu notifikasi baru ya. WhatsApp, kemudian WhatsApp bisnis masuk dengan aman. Ada ikonnya dan seperti yang udah saya singgung di pembukaan tadi, dia udah bisa balas WhatsApp, quick reply. Bisa juga balas pakai emoji. Kemudian untuk notifikasinya juga diklasifikasikan sesuai aplikasi. SMS semua numpuk di sini, YouTube semua numpuk di sini, begitu juga yang lainnya. Dan untuk masuk ke quick setting kita tarik dari bawah. Bagusnya brightness bisa langsung diatur dari sini, tinggal di slide aja. Dan ini juga tidak kerasa berat ya. Ada 2 layer. Yang sayangnya gak ada shortcut ke setting, ke all setting gitu ya, gak ada. Sedangkan dari samping ini masuk ke widget, bisa pakai touch atau pakai crown. Begitu juga di samping kiri ya, ini bakal masuk ke widget yang lain. Tapi di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi seperti di watchOS atau HyperOS-nya Xiaomi. Dan untuk pengaturannya di sini cukup lengkap, bahkan kita bisa broadcast heart rate. Nah, tapi broadcast heart rate di smartwatch ini tuh untuk broadcast doang, nggak bisa nerima. Misalkan saya punya Helio Strap ya, kemudian saya pengen nampilin hasil Helio Strap di sini, itu nggak bisa. Tapi kalau kamu punya alat display untuk heart rate gitu ya, dan ini dijadikan sebagai transmitternya, ini bisa banget. Untuk remote musik saya coba ke aplikasi Apple Music, di sini berjalan dengan lancar. Tapi bukan cuma sebagai remote, dia juga bisa save beberapa file musik ya. Storage yang mereka sediakan segini. Dan yang saya suka dari Supercala, remote kameranya langsung ke aplikasi kamera HP. Bisa atur timer sampai 3 detik dan bisa instan kayak gini. Cakep kan?
Fitur outdoor lainnya seperti kompas altimeter barometer juga tersedia, dan ini performa kompasnya. Altimeter barometer yang bisa kita kalibrasi. Selanjutnya fitness. Kita mulai dari data sleepnya. Nah, untuk sleep tracker di sini akurat, itu kurang lebih 1 menit ya, beda dari saya lihat pas bangun lihat ke jam. Di sini jadi 4:28, saya 4:27. Untuk fitur bacanya di sini ada tidur lelap, tidur ringan, REM, dan tentu bangun. Heart rate sensor juga dia by default active all day, bahkan kalau kamu scroll ke bawah bisa cek data HRV tidurnya. SpO2 active all day juga, dan stress level data fullnya bisa dicek di aplikasi. Oke, itu dia review saya untuk Supercala MG5 800 ribuan. Kamu dapat fitur-fitur lengkap, apalagi fokus kamu untuk kebutuhan olahraga. Ya, training data di smartwatch ini lengkap banget. Training load ada, VO2 max juga ada, bahkan dibungkus oleh AI. Jadi bakal dapat insight-insight yang menarik. Bagi kalian yang tertarik dengan Supercala MG5, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan kalau kebetulan ada yang udah pakai smartwatch ini juga, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Dan terakhir, nantikan video full tes sensornya bagi para membership. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.